Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Wipak, kembali lagi di Talk Talk Wow bersama aku Bilkis dan partner aku Aurin sebagai host di episode Jejak Prestasi. Wah, kita kedatangan tamu spesial siapa lagi nih, Kak? Dengar-dengar sih tamu kita ini banyak banget menangin lomba, bahkan sampai ke tingkat nasional. Serius, wah keren banget tuh, Kak. Kira-kira dari ekstrakurikuler mana ya, Kak ya? Iya ya, kira-kira dari ekstrakurikuler mana ya? Daripada penasaran, langsung aja kita sambut tamu spesial kita. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Safira Azhara Alifa. Jabatan saya ada di CIPA adalah sebagai kapten, dan di sebelah saya adalah Aku Kalisa Salsabil Hawa, di sini aku menjabat sebagai co-kapten. Nah, kalau udah dengar kata kapten sama co-kapten ini, udah pasti ini extra cheerleader. Iya nih. Apa kabar nih, Kak? baik dong. Nah, aku mau tanya-tanya nih, Kak. Apa sih yang ngebuat kalian itu tertarik sama cheerleader itu? Kalau aku, karena dulu bundaku tuh pernah ikut cheerleader, jadi aku tuh tertarik gitu loh sama apa yang dilakuin. Karena menurut aku kan itu isinya juga cewek-cewek ya, jadi kayak menyenangkan aja. Kalau kakaknya? Terus buat aku, karena memang itu jadi seorang cheerleader itu udah impian aku dari SD banget. Karena memang terinspirasi dari sosial media ya guys. Keren banget tuh, Kak. Nah, ngomong-ngomong soal cheerleader nih, Kak. Aslinya cheerleader itu dari mana sih dan apa sih cheerleader itu? Cheerleader tuh pertama kali ada di Amerika Serikat di akhir abad 19. Terus cheerleader ini awalnya tampil di universitas-universitas di Amerika Serikat gitu. Cheerleader tuh punya arti cheer yang artinya sorakan, sedangkan leader itu pemimpin. Jadi secara harfiah tuh artinya pemimpin sorak. Nah, tim cheerleader ini awalnya tuh ngedukung kegiatan olahraga yang ada di universitas itu, terutama sepak bola dulu. Kalau sekarang kan udah berkembang, jadi kita juga ada tim perlombaannya sendiri. Wah, ternyata cheerleader itu udah lama banget ya, Kak ya? Iya tuh. Nah, kalian kan udah lama ya ikut cheerleader. Manfaat yang kalian dapat dari ikut extra cheer itu apa ya, Kak? Manfaatnya tuh yang kita dapat dari cheerleader itu banyak banget, terutama fisik. Fisik itu bisa bikin kita jarang kena sakit, terus meningkatkan kebugaran tubuh, terus juga kelenturan dan juga ya kekuatan lah. Oh gitu. Boleh kasih tips gak nih, Kak? Gimana sih caranya perkembangan cheerleader ini dari yang awalnya itu yang ikut cuma beberapa aja, tapi sekarang itu udah banyak banget. Gimana sih, Kak, caranya? Waktu kita ada demo eskul itu kita dengan cara promosinya itu Yang kita unik, yang biar menarik gitu loh. caranya tuh kita setiap ada anak yang mau daftar kita bakal ngasih undian. Nah, undian itu isinya itu bakal mereka tuh dapat peralatan tulis, permen atau enggak snack yang lainnya. Wah, keren banget ya, Kak. Ya itu Iya, yang buat bener. ngebuat anak-anak yang lain itu tertarik. Iya, terus kita juga berusaha membangun suasana yang menyenangkan dan positif waktu latihan. Jadi apa ya, kesannya anak-anak tuh happy gitu loh, dan mungkin dari itu juga jadi dia bisa ajak teman-teman yang lain juga ikut join CIPA. Oke. Nah, dengar-dengar Ciri itu banyak banget kan prestasinya. Boleh nggak sih, Kak, kalian sebutin beberapa prestasi yang kalian dapat selama kalian menjabat jadi kapten sama co-kapten? Jadi di sini tuh ada urban dance. Jadi kita berdua sempat lomba stand di level 2. Terus kita ada di urutan juara 3. Terus di sini ada Tatka. Dia full team dari level 5. Tuh kita sebenarnya nggak ikut sih karena memang kita lagi ada Keperluan yang lain yang yang nggak bisa, yang musuh kita nggak bisa ikut di lomba ini. Tapi untungnya kakak-kakaknya masih berjuang buat kita sih. Keren banget. Keren sih, banget Kak, ya, Kak ya. semuanya. Mm-mm. Nah, kalian kan udah banyak banget nih menangin lomba-lomba dan prestasinya. Dari sekian banyaknya lomba nih, ada nggak sih lomba yang buat kalian berkesan dan apa sih yang bikin kalian itu berkesan sama lomba itu? Lomba yang bikin kita berkesan itu lomba di waktu nasional tahun 2023. Itu benar-benar kita itu
masih baru banget, masih kelas 10, awal kelas 10, tiba-tiba kita itu udah diajak ke Bandung buat lomba nasional. Di situ paling berkesan itu karena mereka masih mau fighting, meskipun cuaca atau suhu di sana itu berbeda banget sama Surabaya. Benar-benar di sana itu dingin banget sampai mereka itu belum lomba itu mereka udah sakit-sakitan. Tapi untungnya mereka masih bisa fighting sih. Keren banget sih semangatnya. Iya tuh Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, di Bandung itu ngapain aja sih? Kita di sana itu dikasih kayak permainan game, terus kayak kita tuh tetap ada kayak campingnya di sana, kayak bertenda. Seru ya Kak ya Seru pasti banget ya. pastinya. Terus kalian kan ikut cheer nih, pasti ada tantangan terbesar kalian sebelum lomba. Jadi boleh nggak sebutin apa sih tantangan terbesar kalian sebelum lomba itu? Fisik sama mental sih, karena kita setiap lomba itu kan di CIPA, di cheer itu setiap lomba itu ada levelnya sendiri-sendiri. Jadi setiap level itu pasti ada tingkatan kesusahannya sendiri-sendiri. Jadi kita perlu nyiapin fisik. Tantangannya adalah kita harus belajar hal baru dengan kondisi fisik yang lebih kuat daripada sebelumnya. Pun itu mental kita juga diuji di situ karena kita kan belajar hal baru, nggak semua tuh yang kita lakuin itu langsung berjalan dengan lancar, pasti ada kelirunya, ada susahnya juga. Jadi kita harus bangun mental yang kuat waktu latihan gitu. Intinya Mental ya Kak ya. Jadi di cheerleader ini mental kita itu harus dibentuk ya Kak ya. Betul. Nah, kalau hasil atau benefit yang kalian dapatkan dari lomba cheerleader itu apa aja? Banyak banget sih. Salah satunya mungkin untuk diri kita sendiri ya. Kan setiap lomba itu pasti kita dapat sertifikat. Nah, sertifikat itu yang kalau ada di tingkat nasional atau kejuaraan daerah itu pasti kita bisa pakai buat daftar di universitas yang kita mau besok. Terus banyak sih kondisi fisik juga kita jadi bisa lebih kuat daripada sebelumnya. Terus punya banyak teman, secara mental juga kita bisa dibentuk jadi orang yang percaya diri tampil di depan banyak orang. Terus apa lagi Fir? Udah sih itu aja. Berarti sertifikat dari lomba cheerleader itu bisa dibuat untuk ke jenjang yang selanjutnya ya Kak ya? Ya bisa. Kalau kelas kita itu udah banyak yang diterima sekolah negeri karena pakai sertifikat cheer juga. Keren. Apalagi kalau sertifikat nasional juara 1 sampai 3 itu benar-benar pengaruh banget Pakai buat ke perkuliahan. Iya. Betul. Nah, selama kalian ikut cheer ini pasti ada part yang enak sama part yang nggak enaknya. Boleh kalian sebutin nggak apa part terenak? Kalau yang enaknya tuh pasti banyak banget ya. Kita bisa kenal sama dunia luar, bisa belajar hal baru, terus suasana waktu latihan juga menyenangkan. Jadi kalau aku ada di tim cheer nih, aku ngerasa kayak bisa ngelepas capekku gitu loh, ngelepas stres, ngelepas emosi, meskipun nanti latihan juga bakal capek, tapi aku ngelakuinnya enjoy. Terus kita juga punya koneksi sama cheer luar tim lain, jadi itu bikin kita punya banyak teman. Jadi Koneksinya luas. ya, terus tiap latihan juga kadang bareng dengan Tim-tim tim lain. ya. Oh, berarti itu kayak collab gitu ya Kak ya sama Iya. SMA lain. Iya, betul. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, latihan cheerleader itu ngapain aja? Kita awalnya tuh bakalan ada doa. Kita berdoa itu agar kita dijauhin dari kayak cedera, terus apa? Dari celaka juga, minta buat apa yang kita lakuin ini bisa berjalan lancar dan diberi keselamatan gitu. Terus Ada kita lagi. ada Pemanasan itu biasanya kita nyebutnya tuh burung-burung karena memang kita pemanasannya tuh berbaris sambil move. kayak gantian gitu ya. Iya. Terus kita stretching kaki, terus Ya. jadi disebut burung-burung karena gerakannya tuh identik kayak burung-burung yang lagi terbang gitu loh. Kalau Terus kita juga bakalan nyoba-nyoba kayak stand, piramid gitu sambil nunggu
menambah kekuatan otot tangan. Terus kalau latihan itu hari apa aja Kak? Hari Senin, Kamis, sama Sabtu. Kalau Senin sama Kamis itu kita biasanya turun jam 14.15. Kalau hari Sabtu kita latihan jam 7. Nah, kalian kan kalau hari Senin sama Kamis ambil jam pelajaran nih Kak. Boleh kasih tahu nggak gimana caranya kalian ngebagi waktu antara cheerleader sama sekolah kalian? Kalau aku biasanya karena aku turun lebih awal, kita berdua turun lebih awal, kita biasanya titip catatan tugas gitu loh. Jadi setelah kita nanti di rumah kita bisa kerjain tugasnya. Next nanti kalau kita ketemu pelajaran itu lagi kita bisa langsung kumpulin. Dan kalau misalkan ada kerja kelompok yang mengharuskan kita untuk belajar di luar sekolah, misalnya di rumah temen, itu kita bisa ambil selain hari latihan. Jadi nggak bentrok antara cheer dan pelajaran kita. Terus di kelas kita juga nyediain kayak channel gitu, jadi kita setiap habis pembelajaran di papan tulisan itu pasti sama sekretaris di kelasku itu bakal ngefotoin, jadi kita nggak bakal ketinggalan pelajaran. Buat diinfoin ya Kak Iya. ya. Keren banget ya Kak ya, temennya juga support juga. Tuh. Terus bagaimana sih Kak persiapan dan apa yang disiapin sebelum lomba? Paling penting sih mental ya, karena soalnya kalau mental lagi rapuh atau mungkin ya ngedown, itu pasti bakalan pengaruh banget sama performnya. Fisiknya juga perlu disiapin karena setiap lomba itu butuh fisik yang kuat dan kerja sama tim juga yang perlu disiapin. Wah, dari bincang-bincang kita nih Kak ya, cheerleader ini keren banget. Ini boleh dikasih info nggak nih Kak? Mungkin di luar sana ada yang ingin join cheerleader, itu joinnya di mana dan boleh kepoin di mana aja? Sebelum join, kalian bisa cek dulu ke sosial media kita, Cipa Warrior, itu ada di TikTok sama Instagram. Terus di situ bakal ada nomor kita, jadi kalian bisa kontak nomor itu. Terus waktu pendaftarannya itu kita bakal ngasih namanya ya surat izin orang tua, kayak formulir gitu, agar boleh nggak sih diizinin sama orang tua apa enggak. Karena izin orang tua juga penting ya, selain disupport sama sekolah dan teman-teman, kita juga butuh support dari orang tua karena orang tua tetap yang terpenting. Kalau untuk masuk Cipanya itu kan ada syaratnya, boleh sebutin nggak syaratnya apa aja? Syaratnya nggak susah-susah sih, cuma disiplin, jujur, terus sehat secara jasmani dan rohani juga, karena latihan kita kan berat, jadi butuh kesehatan yang mumpuni lah buat ikut latihan. Terus kedisiplinan itu penting banget, dan juga kita tuh namanya cheer ya, kita tuh latihannya itu nggak individu tapi berkelompok. Jadi meskipun stand full team itu kalau misalkan kehilangan satu orang kita nggak bakalan bisa latihan, jadi memang harus kompak sih. Keren banget ya Kak ya. Sayang sekali nih Kak, waktu kita udah habis nih. Iya, sayang banget ya Kak ya. Padahal kita mau nanya-nanya yang lebih dalam lagi. Mungkin kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih ya Kak ya. Terima kasih. See you.